Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar yang bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang mengembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi ada bicarakan tentang kekosongan kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno yang ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemukannya. Ya, silakan duduk.
maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kalau Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang, para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu jadi Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu jadi Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Chudanco Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno. Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis.
Ya, Jadi gini, Bung. Ada apa ini? Kamu! Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? apakah nggak selamanya kita menunggu jadi Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini semuanya dengan kepala dingin, oke? Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Arno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabo. Kacamata Ambo mana? Iya, Bung.
bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan! Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan bermusyawaratan seia semata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara bersama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Siap, gerak! Luruskan! Lurus! Langkah tegak, maju! Jalan! Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan